sehingga perbuatan tindak kejahatan itu harus ditindak tegas agar tidak diulangi lagi, agar ada efek jerahnya ya teman-teman. Hal inilah yang dilakukan oleh Polres Ngawi yang luar biasa, melakukan tindak cepat untuk menangani permasalahan ini, sehingga kasus di Ngawi sudah selesai. Mari kita sebagai sesama pencaksilat, kita jaga kerukunan. Perbedaan itu pasti ada, tapi dari perbedaan tersebut menjadi sebuah keindahan bagi kita. Kita sama-sama pencaksilat, sama-sama merasakan budaya, walaupun berbeda organisasi bukan halangan kita untuk terus bersaudara ya teman-teman. Salam sahabat silat, kembali lagi di channel sahabat silat. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kasus oknum pencaksilat yang ada di Ngawi, yaitu tepatnya tragedi ini terjadi di bulan Januari. Bagaimana kronologinya dan bagaimana hal yang akan kita ambil dari tragedi ini, sisi positifnya bagaimana, sisi negatifnya bagaimana. Baik, kita mulai. Kronologi ini terjadi di bulan Januari ini ya teman-teman. Tepatnya ada suatu acara salah satu organisasi pencaksilat yang ada di Ngawi. Nah, acara ini melibatkan banyak sekali anggota yang datang. Ketika acara ini sudah selesai, para anggota itu pulang ke rumah masing-masing teman-teman, dan itu tepatnya sekitar pukul 1 dini hari ya, terjadi konvoi pada 1 dini hari, dan terjadilah sebuah kesalahpahaman di jalan. Akhirnya terjadilah tragedi pembakaran sepeda motor atau perusakan sepeda motor. Rasa fanatik, nah inilah yang harus kita jauhi ya teman-teman. Di kasus Ngawi ini menjadi pembelajaran bagi kita, jangan sampai terjadi dan terulang di tempat-tempat lain, karena ini akan merugikan diri sendiri, bahkan juga merugikan orang lain, karena oknum pencaksilat ini melakukan tindak kejahatan perusakan terhadap sepeda motor milik korban, sehingga pada saat hari itu juga dari Polres Ngawi segera melakukan tindak cepat, sehingga dari Polres Ngawi tersebut sudah berhasil menangkap 70 anggota oknum pencaksilat. Dari 70 tersebut dilakukan penyelidikan lebih dalam, sehingga mengkerucutlah 11 orang, sehingga ditetapkanlah 11 orang tersebut sebagai tersangka dari perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh oknum pencaksilat di Ngawi tersebut. Dari 11 orang tersebut, 4 orang dari pelaku ini adalah anak di bawah umur. Jadi teman-teman, hal ini kita patut apresiasi kepada pihak berwajib yang tegas menangani permasalahan ini, karena jelas bahwa hal ini harus diberantas ya teman-teman. Oknum-oknum pencaksilat yang melakukan tindak kejahatan ini harus diberantas, karena ini bisa merugikan banyak orang. Bahkan ini secara nggak langsung juga merugikan organisasi daripada oknum pencaksilat tersebut, sehingga 11 orang tersebut ditetapkan menjadi tersangka. Lalu dari pihak polisi menggelar berita acara, jumpa pers kepada seluruh media, memberitahu bahwa sudah menangkap 11 orang dan ditetapkan menjadi tersangka. Sehingga polisi memberikan pasal 170 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 itu tentang tidak pidana kekerasan ya, penganiayaan, dan kalau ayat 2 itu tentang bersama-sama merusak barang. Sehingga di pasal ayat 1 itu hukuman maksimalnya itu 5 tahun 6 bulan. Kalau di pasal 170 ayat 2 itu hukuman maksimalnya 7 tahun. Jadi teman-teman, semua akibat dari perbuatan itu pasti ada hukuman untuk menghukum perbuatan yang telah dilakukan dari oknum pencaksilat tersebut. Mari kita ambil hikmahnya, menjadi pembelajaran bagi kita semua sebagai pencaksilat ya, sebagai praktisi pencaksilat. Ada beberapa perbuatan yang mungkin itu yang sering terjadi ya teman-teman, menjadi pembelajaran, seperti halnya di Ngawi ini. Terjadi selisih paham sehingga terjadilah suatu perusakan. Hal inilah yang akan merugikan ya teman-teman. Kita sebagai praktisi pencaksilat hanya bisa mengingatkan, memberikan edukasi kepada teman-teman semua, jangan sampai melakukan dan meniru adegan yang ada di Ngawi, karena akan memberikan dampak yang negatif bagi kita ya. Kita dirugikan sebagai sesama pencaksilat,
organisasi, khususnya organisasi oknum pencaksilat yang sudah ditangkap dari Polres Ngawi itu pasti juga merasa kecewa, apalagi dari pihak orang tua atau keluarga dari pelaku oknum pencaksilat tersebut. Sehingga perbuatan tindak kejahatan itu harus ditindak tegas agar tidak diulangi lagi, agar ada efek jerahnya ya teman-teman. Hal inilah yang dilakukan oleh Polres Ngawi yang luar biasa, melakukan tindak cepat untuk menangani permasalahan ini, sehingga kasus di Ngawi sudah selesai. Mari kita sebagai sesama pencaksilat, kita jaga kerukunan. Perbedaan itu pasti ada, tapi dari perbedaan tersebut menjadi sebuah keindahan bagi kita. Kita sama-sama pencaksilat, sama-sama merasakan budaya, walaupun berbeda organisasi, bukan halangan kita untuk terus bersaudara ya teman-teman. Nah, itu ya teman-teman, tragedi di Ngawi menjadi pembelajaran bagi kita. Inilah pembahasan kita kali ini. Saya ingin memberikan pesan sedikit kepada teman-teman pencaksilat bahwa perbuatan contoh yang kita kutip hari ini menjadi pembelajaran besar bagi kita agar di kemudian hari, di generasi yang akan datang tidak akan terulang kembali. Salam sahabat silat, ini pendapat saya.